الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى جميع الأولياء من مسالك الأرض إلى مغربها خصوصا صاحب المال قبل المالي علي بن محمد بن حسين الحبسي ثم إلى روي الحبيب أبي بكر بن محمد السقاف ثم إلى روي الحبيب محمد بن إدريس الحبسي ثم إلى روي الحبيب محمد بن أحمد المهدور ثم إلى روي الحبيب محمد بن سن الإدريس ثم إلى روي الحبيب جعفر بن سوان السقاف ثم إلى روي الحبيب صالح بن محسن الحميد ثم إلى الحبيب حسين بن هادي الحميد ثم إلى الحبيب عبد القادر البلفقي ثم إلى الحبيب عبد الله البلفقي ثم إلى روي كهل البنكران ثم إلى كهاسم أسري ثم إلى كهاسم سدابندو ثم إلى كهاسان جنگong ثم إلى روي كحامد pasuran ثم إلى روي كسرباني عبدان وخصوصا صاحب الولاية الموجودة في كلمة هادي وهو سيد محمد أرسل البنجري ثم إلى روي سمان جليل ثم إلى روي سمان مليا ثم إلى روي محمد زيني عبد الغني ثم إلى الحبيب حامد بن عباس باهسيم ثم إلى سوقي منتي ثم إلى سوقي جنga ثم إلى الخاطب ديان ثم إلى Pangeran Suliansa ثم إلى الحبيب سالم بن جندان ثم إلى الحبيب علي بن عبد الرحمن الأمسي كويتان ثم إلى الحبيب حسين لدول والبتان ثم إلى الحبيب عبد الله بن مسلم اللطو ثم إلى رويسيه ومربي والجسد الحبيب حسن بن أحمد بهرون ثم إلى رويسيه الحبيب محمد آنس الحبسي وصوله ومفروض داسبين إليهم أجمعين ثم إلى أرواح والدينا ووالدك وأبواتنا وأبواتك وأبوات المسلمين أما أسأل الله يجعل أولادنا وتلامذنا وجماعتنا وأهلنا وقرباتنا من أهل العلم ومن أهل التقى ومن أهل العبادة ومن أهل التقرب إليك يا الله اللهم اجعلنا ممن يسر قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم على هذه النية وكما نوى علماء سلفنا الصالحون الصالح يقضي جميع حاجتنا وحاجة الحاضرين حاجة الدنيا بالميسر حاجة الآخرة بالمغفرة الفاتحة بالله من الشيطان الرجيم بسم الله نعم اللهم صل على محمد Wajah yang cantik akan Nabi menarik dengan perilaku yang baik agar lebih mempesona. Taat pada agama, berhijab lillahi ta'ala. Wajah yang cantik akan Nabi menarik dengan perilaku yang baik. Angkat tangannya semua di atas yuk. Yang perempuannya angkat tangannya semua muji Nabi Muhammad. Angkat tangannya. Berhijab lillahi ta'ala. Wajah yang cantik agar lebih menarik dengan perilaku yang baik agar lebih mempesona. Taat pada agama, berhijab lillahi ta'ala. Memakai hijab jangan kau anggap yang ibu-ibunya kurang semangat, angkat tangannya semua muji Nabi Muhammad. Justru yang hina aurat terbuka, cewek gampangan. Memakai hijab karena beradab, bukan so suci. Demi menjaga kehormatannya karena ilahi. Wajah yang cantik agar lebih menarik dengan perilaku yang baik agar lebih mempesona. Taat pada agama,
kecantikan yang hakiki. Puji Nabi Muhammad, angkat tangannya Cantik semua. luar dengan berhijab syar'i, cantik di dalam alam terpuji. Jadilah muslimah yang memiliki dua kecantikan yang hakiki. Cantik luar dengan berhijab syar'i, cantik di dalam akhlak terpuji. Berhijab karena Allah Wajib. menutup aurat itu Wajib. Oh, berhijab karena Allah Wajib. menutup aurat itu wajib. Yang cantik agar lebih menarik dengan perilaku yang baik, agar lebih mempesona, taat pada agama, berhijab lillahi ta'ala. Memakai hijab Angkat tangannya jangan semua. kau anggap Puji Nabi cewek Muhammad, angkat tangannya semua. kampungan. Justru yang hina aurat terbuka, cewek gampangan. Memakai hijab karena beradab, bukan sok suci. Demi menjaga kehormatannya karena ilahi. Wajah yang cantik agar lebih menarik dengan perilaku yang baik, agar lebih mempesona, taat pada agama, berhijab lillahi ta'ala. Jadilah muslimah yang memiliki dua kecantikan yang Angkat tangannya semua, puji hakiki. Nabi Muhammad. Cantik luar dengan berhijab syar'i, cantik di dalam akhlak terpuji. Jadilah muslimah yang memiliki dua kecantikan yang hakiki. Cantik luar dengan berhijab syar'i, cantik di dalam akhlak terpuji. Berhijab karena Allah menutup aurat itu Wajib. Oh, berhijab karena Allah tutup aurat itu wajib. Yang cantik. Semuanya bareng-bareng agar Nabi yang baik, agar Nabi mempesona, taat berhijab lillahi ta'ala. Sallallahu Nabi Muhammad. بص على أنور نبينا سيدنا محمد نور هدينا صلي على النبي أحسن صلي لك لما ردوا عليه يصلي من صبري وأنا بمدح Angkat tangannya semua. المكمل وفضل شرف المدح يصلي بص على أنور نبينا سيدنا محمد نور هدينا صلي على النبي أحسن صلي لأجل ما ردوا عليه يصلي من صبري وأنا بمدح المكمل وفضل شرف المدح يصلي. يا طه يا جد الحسن يلا يا سيدنا افدك نور العين يا طه يا جد
tangannya semua. وعلى آله وصحبه والتابعين اللهم صل على سيدنا شفتك منامي تبسم لي شفتك منامت من يومها ببعث له سلامي للنبي سلامي شفتك منامت بالسبن شفتك منامت من يومها ببعث له سلام من نبي سلامي سوا يطير 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 للحمى أنا عيني بزيارة مغرمة يطير 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 للحمى أنا عيني بزيارة مغرمة أمشي له يطير في السماء يطير 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 للحمى يطير 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 للحمى يلا أنا عيني بزيارة مغرمة يطير 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 للحمى أنا عيني بزيارة مغرمة أمشي له يطير في السماء يطير 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 للحمى سمعني صلاتك عزيز صلاة عزيز مش مرة واحدة زيدنا اثنين كمان اثنين سمعني صلاتك عزين صلاة عزين مش مرة واحدة زيدنا اثنين كمان اثنين وزي ما بدأ نبينا اثنين بألف صلاة وسلام على الزين وزي ما بدأ نبينا اثنين بألف صلاة وسلام على الزين وزي ما بدأ نبينا اثنين بألف صلاة وسلام على الزين صلوا على النبي محمد Masih semangat? Yang masih semangat, mari kita semuanya muji Nabi Muhammad dengan semangat. Yang semangat, jawab salawatnya dengan kompak. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma Sayyidina Muhammadin عدد ما في علم الله هي صلاة دائمة بدوام ملك الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. Bareng-bareng semuanya angkat tangannya. Allahumma salli wa sallim. Angkat tangannya semua. Yang ibu-ibunya kurang semangat. Angkat tangannya. Puji Nabi Muhammad. عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله Mantap. Puji Nabi Muhammad. Angkat tangannya semua. بدوام ملك الله Semuanya. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام
tangannya semua. Betok elak edlok siromo menyang sodlo le oleh payung muto Sluku batok edlok si romo menyang sodlo leh oleh payung muto majenting lolo lobak wong mati ora obah yen apa moteni bocah yen urip boleh aduh majenting lolobak wong mati ora obah yen obah moteni bocah yen urip golek odol. Siap-siap angkat tangannya semua. Suaranya semua. sallimu adla Salatan hidawami Salatan daimatan Angkat tangannya semua. tuku beton Yang semangat, yang perempuannya angkat tangannya semua. edlok si romo menyang solo leh oleh payung muto Sluku batok edlok si romo menyang sodlok leh oleh payung muto majenting lolo lobak wong mati ora obah yen apa moteni bocah yen urip golek aduh majenting lolobak wong mati ora obah yen obah moteni bocah yen urip golek odoh. Semua Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. صلوا على محمد. Janganlah kita malu untuk bersolawatan. Kalau kita malu nanti jadi teman setan. Kalian semua para pecinta majelis kulsan, semangatlah di dalam membaca solawatan.
Ayo ayo solawatan, mari solawatan. Semuanya solawatan kita boomingkan. Solawatan di dalam majlis kulsen. Mari solawatan, semuanya solawatan kita boomingkan. Solawatan di dalam majlis kulsen. Janganlah kita malu untuk bersolawatan. Angkat tangannya semua. Kalau malu nanti jadi temannya setan. Kalian semua para pecinta majelis kulsan, semangatlah di dalam membaca sholawat. Siap-siap katanya. Ayo ayo solawatan, Say. solawatan, semuanya solawatan. Kita bumikan. Solawatan di dalam majlis kulsa. Angkat semuanya. Say. Semuanya solawatan, kita bumikan solawatan di dalam majlis kulsan. Ya Rasul ya salam. Ya Nabi ya salam, Ya Habibi ya Tabibi ya Rasul. Rasulullah ya salam, ya Rasul ya salam, ya Nabi ya salam, ya Habibi ya Sayyidi ya Rasulullah ya salam. Keraskanlah suara Angkat tangannya semua kalian muji Nabi untuk Muhammad. solawatan. Yang perempuannya kurang semangat. Angkat tangannya semua. Agar kita semua dapat ridho dan ampunan. Mulai malam Mantap, ini angkat tangannya kita semua yang di depan. solawatan. Janganlah mau mulut ditutup oleh setan. Siap-siap. Ayo, ayo Semua. solawatan. Semuanya solawatan. Solawatan di dalam majlis kulsan. Mari solawatan, semuanya solawatan. Kita bumikan solawatan di dalam majlis kulsan. Ya Rasul ya salam. Ya Nabi ya salam. Ya Habibi ya Sayyidi ya Rasulullah ya salam. Ya Rasul ya salam, ya Nabi ya salam, ya Habibi ya Sayyidi Ya Rasulullah ya salam. Jangan waktu solawatan kamu berchatting-chattingan, karena itu hanya dari bisikan setan. Waktu solawatan jangan ribut dengan teman, agar majelis kulsan mendapat keberkahan. Jangan berchatting-chattingan Semua. waktu solawatan. Tangannya di atas semua. Pulang dari majelis ini mendapat keberkahan. Waktu solawatan Janganlah bebandiran, pulang dari majlis ini mendapat keberkahan. ya Rasul ya salam. Ya Nabi ya salam. Ya Sayyidi ya Rasulullah ya salam. Ya Nabi ya salam, ya Habibi ya Sayyidi ya Rasulullah ya salam. Janganlah kita malu untuk bersolawatan. Angkat tangannya semua muji Nabi Muhammad. Kalau malu nanti jadi temannya setan. Kalian semua para pecinta majelis kulsa, semangatlah di dalam membaca solawat. Tangannya semua di atas. Yang cewek-cewek. Ayo ayo solawat. Semuanya di atas tangan. Yang kompak. Semuanya solawatan, kita bumikan solawatan di dalam majlis kulsan. Mari Lebih semangat. solawatan, semuanya solawatan, kita bumikan solawatan di dalam majlis kulsan. Ya Rasul ya salam. Ya Nabi ya salam, Ya Habibi ya Sayyidi ya Rasulullah ya salam. ya Rasul ya salam, Ya Nabi ya salam. Ya Habibi Ya Sayyidi ya Rasulullah ya salam. Keraskanlah suara kalian untuk solawat.
semangat semuanya. ditutup oleh Tangannya di atas. setan. Yang depan, yang Semangat belakang. tangannya. Ayo ayo Semuanya. solawatan Aji. Semuanya solawatan. Lebih kita semangat. Yang bumikan tengah solawatan kurang semangat. dalam majlis kursan. Ayo solawatan. Semuanya solawatan. Kita bumikan solawatan di dalam majlis kursan. Ya Rasul ya salam, Ya Nabi ya salam, ya Habibi ya Sayyidi ya Rasulullah ya salam. Ya Rasul ya salam, ya Nabi ya salam, ya Habibi ya Sayyidi ya Rasulullah ya salam. Masih mau lanjut? Masih mau lanjut? Kurang semangat suaranya. Masih mau lanjut ibu-ibu? Bapak-bapak masih mau lanjut? Ya, ini ada qasidah baru yang akan dibawakan oleh Ustadz Saipul. Tapi untuk muji Nabi Muhammad harus semangat semuanya. Setuju? Dari tadi kayaknya lemes, kurang semangat. Jadi sekarang lebih semangat semuanya demi muji Nabi Muhammad. Jawab salawatnya kompak semua. Allahumma sholli ala Muhammad. Kurang semangat. Allahumma sholli ala Muhammad. Ajib. Semangat semuanya. Salawat muji Nabi Muhammad. Mari semuanya sholawatan kita sama-sama. Ini lagu baru. Harus semangat baru juga. Allahumma salli ala Muhammad. Mulianya majlis ini berkumpul semua di sini mengharap keberkahan hanya karena satu syafaat Nabi. Mulianya majlis ini. Angkat tangannya semua. Tangannya semua di atas. Berkumpul semua di sini. Lebih semangat. Yang belakang tangannya semua di atas. Mengharap keberkahan hanya karena satu. Yang semangat angkat tangan. Syafaat Mendapat syafaat semuanya. Angkat tangannya di atas semua. Demi Nabi Mari Muhammad. semua di sini tundukkan diri dan hati memuji Allah dan Nabi bersama yang mulia Habib Ali. Tangannya semua di atas. Lebih semangat. Mengapa tak berdoa dalam majelis mulia ini bahwa sesungguhnya sama
mengajarkan ilmu ajaran Nabi Habib Ali Al-Baiti bin Abdurrahman Al-Baiti. Nasabnya sampai Nabi, keturunan Nabi yang suci. Semua tangannya di atas, lebih semangat. Engkau guru kami, juga membimbing hati ini selalu kuatkan iman kami ke jalan ridho Allahu Rabbi. Lebih semangat, tangannya di atas semua. Kau ajarkan kami adab dan akhlaknya Nabi, berkah untuk kami sekuat sekeluarga di Kulsat Mania. Tangannya di atas semua. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Cintanya muda-mudi, ikuti cintanya Nabi. Menikah diutamakan, bermesraan tak ada yang hiraukan. Pacaran sembunyi-sembunyi, tanpa halal penuh dosa. Hamil duluan tahu rasa, bikin orang tua sakit hati. Lebih semangat, tangannya semua di atas. Semua kalau sudah Yang cinta belakang, ibu-ibu. jujur pada orang tua, kita bahwa sesungguhnya engkau dan aku ingin menikah. Wow, cinta yang abadi itu cintanya Habib Syauqi, takkan berubah selamanya. Setiap hari selamanya. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Ini
membahagiakan hati dari ilmu ilahi, mencoba menutup diri dari ujian Rabbi. Dengarlah wahai pecinta semua nasihat mulia dari hamba yang hina, mengharap ampunan dosa. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. bila engkau terluka dari himpitan jiwa, janganlah kau berduka, semua karena cinta. Fitnah, hasud dan iri semua akan mati. Hancurkan diri sendiri karena menentang Rabbi. Ya Arhamar Rahimin, Ya Allah, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Allah, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. jauhkan penyakit hati, bersabar setiap hari, walau diri dicaci, itu nikmat ilahi. Cukuplah Allah pemberi, penolong penyakit hati, dari hasud dan dengki, manusia tak tahu diri. Ya Arhamar Rahimin, Ya Allah, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Salawat kepada Nabi, hancurkan musuh ilahi. Berkahnya para wali, semua akan terbukti. Pecinta Nabi yang suci, tak mundur walau dicaci. Berkah Quran dan Nabi, berjuang sampai mati. Pecinta Nabi yang suci, tak mundur walau dicaci. Berkah Quran dan Nabi, berjuang sampai mati. Bila engkau terluka dari himpitan jiwa, janganlah kau berduka, semua karena cinta. Ya Arhamar Rahimin, Ya Allah, Ya Arhamar Rahimin, Ya
hancurkan musuh, berkahnya para semua akan terbukti pecinta Nabi yang suci, tak mundur walau dicaci. berkah Quran dan Nabi, berjuang di pecinta Nabi yang tak mundur walau di berkah Quran dan Nabi, berjuang sampai mati. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farrij 'alal muslimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Allah, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farrij 'alal muslimin. Ya Tarim, Ya Tarim, Syailillah, Syailillah, lah Ya Tarim, Angkat suara semua. Ya Tarim, Ya Tarim, Syailillah, 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 Syailillah. Ya Tarim, Ya Angkat suaranya. Ya Tarim, Ya Tarim, Allah, Syailillah, 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 Syailillah. Baldatun Aulia, Baldatun Aulia, Syailillah, 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 Syailillah. Ya Tarim, Ya Tarim, Ya Tarim, Allah, Syailillah, 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 Syailillah. Bijahil Balawi, Ya Allah. Bijahil Ba'alwi, Syailillah, Syailillah, Syailillah. Semuanya. Semua bareng-bareng. Ya Tarim, Ya Tarim, Tarim. Allah. La segapuna wali, Ya Allah. segapuna wali, Syailillah, 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 Syailillah. Ya Tarim, Ya
semua. Abdurrahman Sagam, ya Syekhana, ya Syekhana, khaliqil ada. Ya Habibana, Abdurrahman Sagam, ya Syekhana, ya Syekhana, khaliqil ada. Antum waliyuna, antum habibuna, antum waliyuna, antum habibuna, antum syafi'una, ya khaliqil ada. Ya Habibana, Abdurrahman Sagam, ya Syekhana, khaliqil ada. Antum salafuna, antum madaduna, antum salafuna, antum madaduna, antum imamuna, ya khaliqil ada. Ya Habibana, ya Habibana, Abdurrahman, ya Syekhana, khaliqil ada. Antum tabibuna, antum qulubuna, antum tabibuna, antum qalibuna, antum sadaduna, ya khaliqil ada. ya Habibana, Abdurrahman Sagam, Ya Syekhana, khaliqil ada. Ya Rabbana, Ighfir dhunubana, Ya Rabbana, ya Allah ya Jawad. Ya Habibana, ya Habibana, Abdurrahman Sagam. Semua. Ya Syekhana, khaliqil ada. Ya Rabbana, Tangannya semua di atas. Ighfir dhunubana, Ya Rabbana, Anta Rabbuna, Ya Habibana, Abdurrahman Sagam. Ya Syekhana, khaliqil ada. Antum waliyuna, antum habibuna, antum waliyuna, antum habibuna, antum syafi'una, ya khaliqil ada. ya Habibana, Abdurrahman Sagam, ya Syekhana, khaliqil ada. Maafkan aku, wahai ibuku. Maafkan semua kesalahanku. Aku berjanji kan membahagiakanmu. Doakan aku, wahai ibuku, dalam belajar menuntut ilmu. Ya Rasulullah,
Semuanya bareng-bareng. Salamun alaih ya Rafi asyani wa daraji أطفأت يا جيرة العالمين يا غير الجود والكرم يا غير الجود والكرم dengan kasihmu kau bimbing aku dengan cintamu kau ajariku karena tanpamu ku tak tahu ilmu terima kasih wahai ibuku terima kasih wahai ibuku ya Rasulullah salamun alaih ya Rafi asyani raji atfata ya jiratal alamin ya uhailal judi wal karami sampai kapanpun tak ku lupakan jasa dan pengorbananmu ibu meski ku tahu ku tak bisa membalas tapi ku berusaha jadi kebanggaanmu untuk selalu membahagiakanmu ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asyani أطفأت يا جيرة العالمين يا أهل الجود والكرم aku berjanji padamu ibu aku kan membahagiakan ibu karena ku tahu surgaku padamu aku kan berbakti dan memuliakanmu aku kan berbakti dan memuliakanmu ya Rasulullah semuanya salamun alaik ya Rafi asyani أطفأت يا جيرة العالمين يا
dosa ibuku. Ya Allah jagalah kedua orang tuaku. Lindungilah bapak dan ibuku. Masukkan mereka ke dalam surgamu. Oh masukkan mereka ke dalam Oh ya Allah ampuni dosa ibuku. Ya Allah jagalah kedua orang tuaku. Lindungilah bapak dan ibuku. Masukkan mereka dalam surgamu. Oh masukkan mereka Ke dalam syurgamu ya Rasulullah. Salam maafkan aku wahai ibuku. maafkan semua kesalahanku. Aku berjanji kan membahagiakanmu. Doakan aku wahai ibuku Dalam belajar menuntut ilmu ya Rasulullah. Nah, Habib enggak mau lama-lama, bibirnya pecah-pecah. Qala al-muallif al-wali at-taqi al-qutub al-habib Abdullah bin Alwi al-Haddad wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fi dhurran amin ila anqal. Wa amma as-salatu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa fadluha 'azimun wa naf'uha fi dunya wal akhirati lil muqtirina minha katsirun. Adapun mereka yang mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka keutamaan salawat tersebut amat agung dan mulia, dan manfaat bagi mereka yang mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad, apalagi bacaannya itu banyak di dalam memuji kepada
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mendapatkan manfaat yang luar biasa di dunia sampai di akhirat nanti. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, dan ini ayat sudah mu'tarab, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat Allah Subhanahu wa taala memberikan salawat salam terhadap Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyerukan kepada kita yang beriman yakin kepada Allah dan Nabi Muhammad untuk mengucapkan salawat dan salam terhadap Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari ayat ini, fa nabi mana sallallahu alaihi fi hadil ayat tasrifan li nabiyhi wa ta'diman wa hassan ala li ibadihi al mu'minin ala salati wat taslimi alaihi wa tahridan. Dari ayat ini sudah cukup jelas bagi kita bahwasannya kemuliaan Nabi Muhammad dan keagungan Nabi Muhammad memang sudah dimuliakan oleh Allah dan diagungkan oleh Allah, dan Allah juga memerintahkan kepada kita untuk selalu mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala alaihi salatu wassalam, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asran. Barang siapa di antara kita mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim sekali aja, maka Allah memberikan salam kepada kita 10 kali. Qala ba'dul ulama al-muhaqqiqin rahimahullah, law sallallahu alal abdi fi tuli umrihi marratan wahidatan lakafah dalika sarafan wa garamatan fa kaifa bi asri salawatin ala kulli salatin yusalliha al-muslim ala nabiyyi. Orang yang sudah sampai mengenal Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan seandainya Allah Subhanahu wa taala mengucapkan salam kepada kita sekali aja selama kita hidup, maka cukup bekal kita untuk menjadi kemuliaan dan keagungan yang Allah taala berikan kepada kita. Bagaimana kalau kita membaca 10 kali selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Contoh begini. Saya punya istri misalnya. Saya mengatakan, sayang, apakah engkau mencintai aku? Pasti dong. Benar? Iya. Apakah cintamu kepada diriku tulus dunia sampai akhirat? Pasti. Masa tidak? Kan begitu. Buktikan cintamu kepada diriku. Aku enggak minta apa-apa daripada kamu, sayang. Aku cuma minta satu aja. Apa? Mau enggak kamu itu setiap hari ngasih uang kepada aku 100.000 misalnya. Wanita yang cinta enggak bakal bertanya, kan yang seharusnya ngasih uang kan laki-laki, kenapa aku yang diminta? Nah itu kan tidak cinta, wanita gembel itu. Betul? Ini kan ngomong masalah cinta. Ketika wanita itu cinta, jangankan 100.000 sayang, apapun yang aku miliki akan kuberikan kepada kamu. Berarti cintanya ini sudah luar biasa, number 1. Itu wanita ngasih uang pada saya setiap hari 100.000 istri saya. Dia tidak tahu kalau uang itu aku tabungkan. Setelah dapat setahun aku belikan dia mobil Pajero misalnya. Ini yang untuk kau. Kaget dia. Di mana? Uang kamu yang kamu kasihkan kepada aku. Begitu juga Nabi Allah memerintahkan kepada kita untuk baca salat. Kita baca, mana hasilnya Pak? Ingin tahu hasilnya? Minta dulu ente mati sama Allah, nanti kelihatan selawatnya. Betul? Betul? Tapi ketika Allah mengatakan, hei kalian yang beriman, ucapkanlah salawat kepada Nabi Muhammad, ente enggak pakai mikir, masa
Pasti dong, nggak bakalan aku ngasih planning aku setiap kali baca salawat 100 kali, nggak bakalan. Sekuat aku punya mulut, di waktu aku kosong aku akan muji Nabi Muhammad. Waktu aku kosong akan kugunakan hatiku, mulutku untuk selalu mengungkapkan salawat memuji Nabi Muhammad. Nanti akan ku minta di akhirat. Allahumma sholli ala. Sama. Ketika ente suka sama seorang wanita, ente akan punya syarat kepada dia. Sayang, aku suka sama kamu itu syaratnya cuma satu yang tidak boleh engkau langgar. Apa? Jangan engkau dustai aku. Betul? Semua wanita akan mengatakan dia paling benci kalau mempunyai laki-laki pembohong. Emangnya laki-laki nggak benci kalau mempunyai wanita itu bohong? Yang jadi permasalahan di zaman sekarang ceweknya, cowoknya raja dusta kayak apa? Gimana? Bininya dusta lawan laki, lakinya dusta lawan bininya. Ini yang sulit. Tapi ketika dia ngomong, aku ini pantang bagiku kalau ada laki-laki berbohong sama aku. Tapi dia ngomong gitu suka berbohong, gimana? Gimana? Renungkan. Aku cinta sama Nabi Muhammad. Tapi dia enggak mencintai ulama. Aku cinta sama Nabi Muhammad. Tapi dia enggak mencintai Ahlul Baitin Nabi. Aku cinta sama ulama. Tapi dia tidak menghormatin. Aku cinta sama Nabi Muhammad. Tapi dia tidak menghormatin majelis. Tidak menghormatin pondok pesantren. Berarti itu pintar Anda. Masalah. Ketika sumbangan yang Anda sumbangkan kepada Nabi Muhammad berupa sholawat yang ente baca setiap hari, kalau pian belum mendapatkan hasil atau masih belum berjumpa dengan Nabi Muhammad, berarti kan Anda putus asa. Coba mulai detik ini berusaha selalu dan selalu baca sholawat kepada Nabi Muhammad, mengharap sampai sebelum meninggal dunia aku ini ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad. Tampakkan kecintaan ente, kerinduan ente dengan Nabi Muhammad. Caranya bagaimana? Betul mengharap. Kayak ente suka sama seorang laki-laki, ente pandang wajah dia sambil memohon apa ya. Walaupun muka ente pas-pasan misalnya, ente pandang aja. Siapa tahu Allah merubah hati laki-laki itu memandang ente menjadi cantik. Betul? Sudah berapa banyak di sini wanitanya itu jelek-jelek tapi punya laki. Betul? Berapa banyak juga di sini wanitanya cantik-cantik enggak laku-laku. Betul? Betul? Berapa banyak di sini laki-laki yang kaya enggak kawin-kawin. Betul? Juga berapa banyak di sini laki-lakinya enggak punya kerjaan. Kerjaannya cuma nyuci pisang tiap hari. Setiap bangun tidur subuh kencing dicuci pisangnya gitu doang. Tapi kawin. Betul? Dan orangnya enggak jauh ada di sekeliling kita. Ada fakta. Ini ada orang kaya, ekonominya bagus ya. Alhamdulillah malam ini datang ke sini mungkin mencari jodoh. Sembunyi mereka. Ini kalau dapat di belakang saya ini, untung pian. Orangnya tinggi, kurus, berarti kan pisangnya gede. Tapi gimana lagi, jodoh itu sudah ditentu. Sudah tentu, kadang-kah mau ngomong, cuman kita nih ngomong gini, siapa tahu dilihat, didengar oleh Allah dan dimudahkan, akhirnya dapat jodoh. Amin katanya, belum selesai sudah amin duluan. Amin. Orang Jakarta ini. Betul. Falhamdulillah ala adimi fadlih wa jazili ata'ih. Maka harus bagi kita mengucapkan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang sangat agung dan mulia pemberian Allah Subhanahu wa taala yang Allah taala berikan kepada kita.
Kalau ingin berkah, salawat itu pendingin hati. Betul? Yang membuat keadaan anak-anak kita ini rusak saat ini, satu, melihat dunia ini rusak saat ini, walaupun banyak Islamnya, anak mudanya banyak, menjadi rusak. Satu, karena paku-paku bumi pada saat ini sudah pada rapuh. Apa sih paku bumi itu? Paku bumi itu adalah rumah Allah, masjid sama musola. Kalau sudah rumah Allah itu rapuh, nggak ada yang ngisi duhur, asar, maghrib, isanya sepi, walaupun masjidnya banyak, rapuhlah ini dunia. Tapi ente lihat kemenangan kaum muslimin, kam min fi'atin qalilatin yaglibu fi'atan kabiratan. Berapa banyak kelompok yang kecil bisa mengalahkan kelompok yang besar karena dia menguatkan paku-pakunya, yaitu paku keimanan antara dia dengan Tuhannya hanya ada di rumah Allah. Coba kembali ke dulu. Semua sunan atau semua wali-waliullah yang ada di Kalimantan, di Indonesia, bahkan seantero dunia, sebelum dia meninggal dunia, pasti ada depan rumahnya atau dimanapun dia bangun masjid. Betul? Ente baca manakib wali siapapun pasti ada masjid dan musolanya. Ente cek kemanapun. Adapun mereka yang panglima perang di Indonesia, adapun siapapun pasti dia akan membangun kekuatan dari masjid. Tidak bakalan tidak. Ente lihat semuanya. Mau dari Nabi kita, sahabatnya, tabiin, bahkan sunan-sunan yang ke Indonesia ini, ente lihat setiap kuburannya atau mana pasti ada masjidnya. Kenapa? Karena dia tahu kekuatan kontak batin antara dirinya dengan Tuhannya hanya berada pada rumah Allah. Ketika rumah Allah dimakmurkan, dihidupkan, maka hidup ini alam semesta dengan keberkahan. Tapi ketika rumah Allah diredupkan, redup ini alam semesta. Walaupun kalian musliminnya banyak, tapi susah di dalam ekonominya. Ini yang terjadi. Orang dulu tidak. Orang dulu yang penting dia sholat berjamaah, ngumpul sama teman-teman di musola, di masjid, pulang ngopi, kerja seadanya, berkah hidupnya. Saat ini enggak, kerja yang didahulukan segala-galanya, bahkan dia mempunyai planning, tapi dia enggak tahu mana pintunya masjid, waliyadzubillah. Ini yang terjadi. Ini yang terjadi. Itu perhatiin seantero dunia hancurnya kita bukan karena majelis banyak, enggak ada pengaruh. Walaupun majelisnya banyak, enggak ada pengaruh. Pengaruh yang terbesar adalah rumah Allah. Kalau rumah Allah itu rapuh, rapuh. Walaupun majelisnya setiap gang ada 50 majelis, rapuh tetap. Tapi ketika rumah Allah itu dihidupkan, akan muncul kekayaan bumi yang berlimpah di alam semesta ini. Contoh, Turki itu Pak, Bu, negara paling miskin, nomor 100 lebih. Tapi ketika Recep Erdogan menjadi presiden, diwajibkan sholat berjamaah, sekarang menjadi negara terkaya, bahkan ditakuti oleh dunia. Kenapa? Karena masjid dihidupkan, dia sendiri menjadi ahdan, bahkan dia sendiri jadi imam. Bukti. Ente tuan guru banyak, habaib banyak, ceramah di mana-mana, baca kitab di mana-mana. Ente isi setiap gang ini 1000 pengajian, 1000 majelis, ndak bakalan kokoh iman kita, nggak bakalan kuat kekuatan kita. Semasih kita bikin rapuh itu musola dan masjid. Coba mulai detik ini, kalian yang dekat musola, setiap orang yang sholat di musola berjamaah, pulangnya kasih teh, kasih kopi depannya, insya Allah berkah hidup ente. Pulang dari sholat berjamaah, ente kasih teh, kasih kopi. Hidupkan musola-musola di kampung ente, akan muncul di kampung-kampung itu rezeki keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya begini aja. Kita kepala keluarga, betul? Ketika kepala keluarga itu kumpul, anak-anaknya ngumpul taat sama kita, seneng gak kita? Seneng gak kita? Ente punya laki, punya anak, gak pernah ada di rumah, mecal keluar kepala ke timur, stres gak Bian? Gimana keadaan ente? Sumpah gak? Bete tidak? Sama.
Ketika rumah Allah ente kosongkan, apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi? Bayangkan aja. Apalagi majelis dibuat cari uang, tambah hancur lagi dunia. Paham? Perhatiin ini sekarang. Perhatiin ente yang lagi punya akal. Sampai Habib ini stres. Terus terang aja, sholawatan yang dibaca setiap malam Sabtu itu Habib tuh nggak ada getaran hati. Habib tuh nggak ketujuh sebetulnya. Habib tuh lebih senang qasidah-qasidah yang dibaca oleh as-salafun as-solihun yang pakai bahasa Arab. Tapi kalau anak pakai itu, ente nggak paham. Ada yang tidur, anganga-anganga. Sebab salah ini Habib. Makanya Habib kadang-kadang balangin toko sudah kebanyakan qasidah gitu, stres anak asli. Tidak ada taksir fi qalbi, tidak ada bekas dalam hati anak. Tapi bagaimana lagi yang anak hadapi ini ente-ente orang ini nggak paham. Paham ya Ustaz Habib ya? Gimana kira-kira kalau pulang ke rumahnya akan menghidupkan musola? Kasih kopi mereka yang sholat. Hidupkan isu musola terutama dari jemaah Al-Khuluqul Hasan ini. Mau yang muda, mau yang besar. Hidupkan musola pasti berkah kehidupan kalian. Keberkahan rumah tangga, keberkahan hidupannya itu kalau ente sholat berjamaah di musola-musola dan di masjid-masjid, maka Allah Ta'ala curahkan keberkahan kepada kita semuanya. Bukan majelis baca-bacaan umat, ini majelis gini, aduh. Habib itu kurang senang, Habib itu lebih senang ngajar santri 2 orang, 3 orang, yang penting dia mau belajar betul-betul. Ini barokahnya banyak, memang betul banyak, tapi enggak sebanyak ketika ente pulang menghidupkan musola-musola di kampung ente. Ini sampai musolanya dikunci. Kenapa? Takut kehilangan lampu. Kok bisa musola masjid dikunci? Itu bukan kehilangan, Bu. Bukan kehilangan, Pak. Allah Ta'ala ingetin, hei, musola ini harus terbuka 24 jam. Harus ada yang mengaji, harus ada yang berzikir. Sampai yang jaga kampungnya dikunci itu musola, digembok itu musola. Akhirnya yang berzikir dalam musola tikus, cecak, waliyadzubillah. Harus sadar orang yang memiliki masjid dan musola. Kenapa lampu itu dicuri? Kenapa AC itu dicuri? Karena nggak ada penghuninya. Diingetin oleh Allah. Hei, ini rumahku, hidupin ini masjid. Tapi manusia nggak sadar. Dikunci itu musolanya. Digembok itu masjidnya. Dianggap banyak maling, bukan maling. Allah Ta'ala memperingatkan kepada kita. Allah Ta'ala sayang. Hidupkan ini rumah Allah. Tempatlah ente sholat tahajud, berzikir di sana. Kan sudah ada kaum di masjid itu, ada kaum di musola itu. Kemana kok masih dikunci? Ternyata kaumnya juga hilang di masjid itu. Kacau. Baru di sini ada mendapatkan masjid tutup malam hari. Baru di Kalimantan Anda mendapatkan masjid tutup, musola tutup. Bingung Habib. Di Jawa nggak ada musola tutup, nggak ada masjid tutup. Kenapa? Bahkan mobil-mobil taksi itu berhenti di masjid-masjid. Mereka ada yang kencing, ada yang sholat, ada yang istirahat, digunakan ibadah. Di sini tutup. Anda tanya kenapa kok ditutup? Lampunya hilang Habib. Bahkan celengannya hilang. Tahu kenapa celengan masjid itu hilang? Biar tahu uang musola, uang masjid itu biar untuk musola dan masjidnya. Jangan sampai numpuk-numpuk uang masjid sampai 1M, 2M. Wah, akhirnya uang orang yang nyumbang itu tepatak di situ. Manfaatkan. Ini tidak ada satu masjid saldonya 5M, 6M. Sehingga di jalan-jalan banyak minta amal 200 rupiah. Dan yang masjid yang uangnya 5M, 6M kenapa enggak nyumbang yang enggak masjid enggak bangun? Bikin malu aja. Pantas Allah Ta'ala uji. Setiap hari minta uang bangun masjid tapi masjidnya dikosongkan. Ini yang Habib panas. Makanya Habib anak buka pada malam ini bulan Maulid, mudah-mudahan dapat hidayah. Mudah-mudahan 10% di kalian yang hadir ini mau memikirkan musola yang ada di kampung ente. Minimal ente ngasih teh sama mereka, minimal ente ngasih kopi pada yang pulang sholat anak-anak kecil. Ajarin ngaji di situ, gratiskan mereka mengaji. Insya Allah berkah musolanya. Ini musola sama rumah orang kayanya gedean rumahnya, musolanya jelek, didorong jatuh, rumah mereka ganal-ganal. Waliyadzubillah. Paham maksud Habib?
Ini Habib mau bangun di mana masjid langsung. Baitullah. Anda buka 24 jam. Dan semua yang jaga di masjid tidak ada saldonya. Saldo paling banyak masjid 1 juta. Uang yang masuk hanya untuk bangunan. Kalau uangnya banyak pakai AC semua masjidnya. Betul. Kayak Madinah, Mekah. Dan setiap tahun. Struktur ya. Pengurus masjid wajib diganti. Nggak boleh itu. Nanti dia kau pegang uang kebanyakan. Bahaya. Engken dia. Padahal bukan uangnya. Waliyadzubillah. Jadi maling akhirnya. Padahal dia nggak niat jadi maling. Karena ente kasih kesempatan lama. Nggak punya uang butuh. Diputer. Ayo dosa. Nggak boleh. Paham? Nanti masjid Habib yang Habib bangun. Nggak boleh ada saldo. Habib semua yang ngatur. Setiap tahun Habib ganti. Sama kayak di sini Habib nggak ada ngatur aturan. Nggak boleh ada saldo. Uang pondok nggak boleh banyak, masuk hilang. Sehingga kau meninggal aman, tidak ada warisannya. Makanya mulai 10 tahun yang lalu sampai sekarang Habib masih belum ganti mobil. Karena Habib tidak laisa jam'ul mal. Kalau seandainya uang ceramah Habib 1 bulan bisa beli mobil, mau beli Pajero, Alphard bisa. Tapi masuk ke santri, makanya gendut-gendut santrinya. Paham ya? Nah, tapi sekarang kepingin ganti mobil kayaknya. Ini orang baik di belakang Habib. Habib sabar, Habib. Bentar lagi dapat mobil. Wali ini. Tahu hatinya Habib. Ini orang kaya, tapi baik. Kalau kaya nggak baik doakan mati. Betul. Cinta sama Habib, satu kampung sama Habib. Ini bos Muri ini. Usahanya banyak, muda banyak. Cuman sayang bininya 1. Itu aja yang nggak bagus. Kalau saya bini 1 pantas, banyak utang. Banyak utang, banyak anak, kayak apa mau nambah. Kok ini banyak uangnya bini 1, dituntut di akhirat. Rumah ganal, bini seekong. Masuk neraka itu. Yang di belakang ulun, uangnya banyak nggak punya bini. Oh ini lebih gila lagi. Dah insya Allah mudah-mudahan dapat. Ayo daftar yang mau kawin sama belakang ulun nih. Bos belakang Habib ini. Makanya Habib beliau sabar Habib. Sabar apa ini? Nah, udah usah lama-lama. Ini pecah semua bibir Habib. Mudahan sehat, panjang umur, berkah. Kesimpulannya pada malam ini, sholawat jangan sampai putus dari hati kita. Yang kedua, kalau pulang berusaha musola di Kampung Pian hidupkan ya. Minimal ngasih telah kopi, walaupun seminggu sekali. Sekampung kan banyak ngasih, insya Allah berkah. Itu amal ente di akhirat. Ente lihat anak pernah datang ke Kaabung Teh itu sebelum Istanbul, di situ ada warung kopi sama teh gratis. Paham ya? Kopinya tehnya gratis. Banyak orang ke situ, tapi mereka beli. Bukan rugi, untung. Kalau rugi nggak bakalan jualan, mereka tutup sudah, betul. Sampai rumahnya ganal. Gak ada orang yang ngasih itu rugi. Paham ya? Ya buktinya Habib ngasih makan santri rugi. Enggak, gagah gendut. Ente yang kerja-kerja jeking-jeking. Betul. Anda tahu ente, tidak ada ruginya orang bernafkah. Ketika ada orang kaya nyumbang kepada Habib, Habib itu iri. Kok bisa dia lebih banyak nyumbangnya daripada Habib? Padahal Habib cucu Nabi, Anda tidak terima. Jengkel hati Anda. Iya. Paham ya? Jadi kalau ente iri kepada orang nyumbang lebih banyak, ente iri bagus. Kok ente nyumbangnya 2.000, ya sedikit juga hasilnya. Habib itu Bu, ente tanya sama Asatidah. Kalau sudah nggak punya uang sama sekali, stres apa, toko sepi apa sepi, uang istri Anda ada berapa semua Anda bagi semuanya. Oh besok dapat banyak itu Habib. Itu Habib. Harus yakin, ente nggak yakin, makanya kacau.
Enggak Beb, saya bukan nggak yakin, emangnya uangnya nggak ada ya, lebih kacau lagi. Nggak ada jalan lain, ya terpaksalah banyak sedekah pakai bininya. Ingat, manusia cekcok rumah tangga itu sebabnya satu, pemasukan tipis, yang kedua kurang dicas, itu aja sudah. Iya, kalau ada bini suka sarik, berarti suaminya goblok. Kalau ada suami suka marah-marah, ya bininya goblok. Nggak paham dia. Usia 30 tahun ke bawah, 1 minggu itu minimal 3 kali. Normal, 30 tahun ke bawah. Kalau 30 tahun ke atas, ya sekali lah. Kalau 2 kali sehat, kalau 3 kali encok. Paham ya? Iya. Itu sudah Beb. Tapi kalau orang Arab, 30 tahun ke atas seminggu itu bisa 3-5, bagus itu. Karena hobi makanannya mereka, kerjaan mereka begitu. Makanya ulama-ulama itu bininya banyak, anaknya banyak, karena hobi, kerjaan mereka. Kalau pian kan kerja cari uang, capek, jadi pantas seminggu itu 3 kali. Ulama itu bisa memikirkan sampai ke ente begitu. Banyak pegawai itu uyuh Bu. Makanya awal musibah ketika istri sama suami bekerja, itu awal musibah, banyak cekcoknya nanti. Awal musibah. Kalau bisa istrinya tuh ngerjain lakinya aja di rumah. Paham ya? Itu aja. Jangan sampai terlalu kerja. Kalau cewek kecapean itu gampang uyuh malamnya. Bahaya. Ini pesan Habib. Lebih baik istrinya di rumah. Biar lakinya yang kerja. Paham? Istri itu gak boleh megang uang. Istri itu bolehnya megang, ya bolehlah 5.000, boleh 10.000, boleh. Tak boleh banyak-banyak. Seminggu tuh istri kasih 100.000 himung aja kalau dia cinta. Kalau enggak himung berarti enggak cinta. Ente cek istri ente cinta enggak, ente setiap minggu kasih istri ente 100.000, dia enggak banyak nuntut. Tapi belanja di rumah ente yang belikan semuanya, dia tetap senyum, ente berarti cinta. Kalau dia ngomel-ngomel enggak cinta dia. Cek mulai hari ini, nanti 1 minggu istrinya kasih 100.000 aja. Habis itu mau belanja apa aja ente yang belanjakan. Jangan sampai perempuan yang belanja. Kalau perempuan yang belanja habis uangnya. Jangan, perempuan ini setan. Jangan suruh belanja. Kenapa? Karena Nabi kalau belanja istri-istrinya, tidak pernah istrinya. Nabi sendiri yang belanja. Nabi tahu kalau perempuan ini dikasih uang 1 juta, disuruh belanja 100.000, itu 1 juta habis. Setan itu. Hati-hati. Nabi tahu, oh indah Beb, istri saya suka ngaji. Walaupun setiap hari hatam Quran 30 kali. Enggak percaya. Anda lebih percaya sama Nabi Muhammad. Betul? Kalau ente punya istri, Anda dapat gaji 1 juta, ini sayang untuk kamu. Senyum dia, tapi habis Bu, wallahi habis. Makanya di Kalimantan ini banyak bininya megang duit. Habis ikam, jadi budak mereka. Jangan hakon. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Semasi ente mulanya Habib Ali, ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Enggak boleh. Ikutin Nabi Muhammad, contoh Nabi Muhammad. Ente contoh Nabi Muhammad apa contoh Fir'aun? Nabi Muhammad. Ayo buktiin. Buktiin malam ini. Bos Muli ini yang megang uang, ente apa bininya? Oh saya betul, laki-laki. Sayang satu. Ingat ya maksud Habib. Kasih 100.000 per minggu, tapi belanja anaknya semuanya bapak yang ngasih. Jadi perempuan tuh 100.000 tuh tabungannya dia aja. Tapi untuk beli beras apa bapak semuanya, jangan sampai perempuan. Paham? Nanti kalau dia minta baju, ente buka lemarinya. Masih banyak sayang ya Allah, Fatimah itu punya baju 1 gantian sama lakinya. Ente ini banyak, kutangnya banyak, cawannya banyak. Yang ini aja belum tentu habis, syukurin aja deh dulu begitu ya. Buktiin gitu. Istri saya tuh dulu, bajunya banyak. Anak nasihatin Fatimah apa, akhirnya dia setahun tuh bungkus berapa karung dibagi-bagi kepada keluarga yang susah. Hanya sisa sedikit, begitu caranya. Ini perempuan ya Allah, itu kok dijual baju-baju pian bisa beli mobil, heran anak. Itu istri saya kalau bajunya disuruh lelang terus jual, beli Pajero saya.
Paham ya? Pesan Habib. Ya tapi kalau uangnya banyak kasih juga lah istrinya. Minimal 150 naik 50 ribu. Mau berapa biar bu? 1 M gitu, ember. Yang penting bahagia. Yang namanya cinta nggak ngeliat duit. Yang penting makan cukup, semuanya cukup, bahagia dan rumah tangga nggak ada perkelahian. Itulah namanya bahagia. Uang banyak berkelahi itu apa namanya? Ha? Ya, uang banyak, laki kena kawat dipakai, apa namanya juga? Uang banyak, bini juga kena kawat dipakai, koler hidup. Ingat, kalau perempuan gampang ngomel, gampang marah, bapak harus paham, dia kurang diservis. Yang kedua, kurang dikasih duit. Paham ya? Cek, tiap hari itu cek, dompetnya dicek, sembunyi-sembunyi dicek, oh ya masih ada cukup sudah. Pokok jangan lebih 100.000 dah. Kalau istrinya minta emas, nanti berikan emas, yang tebal sekali jangan nanggung-nanggung, tapi yang lapisannya aja. Duit penting kan gaya. Penting gak? Gaya. Ana pernah bawa istri Habib waktu susah-susahnya. Ini cerita ya. Ana bawa ke Duta Mall. Habib bawa ke Duta Mall. Dipegang baju dia. Ana lihat labelnya 1,5 juta. 1 juta? Enggak bagus pian pakai ini sayang. Langsung muka perempuan berubah. Yang asal cantik langsung pucat. Buka. Minat perempuan tuh. Kalau sudah keinginannya nggak tercapai, sesoleh apapun muka langsung. Nggak cantik lagi. Lebih jelek daripada dia berak. Itu lihat. Kalau sudah keinginannya nggak kecapean wanita, itu lihat. Yang kedua, cari lagi sampai harga 750. Kamu nggak cocok. Ngapain ke sini? Pulang aja kita. Padahal niatnya mau makan. Bisa rembet kemana-mana itu perempuan. Aduh. Habis itu pulang kita ke rumahnya. Enggak disapa ulun. Padahal ganteng loh. Perempuan kalau sudah marah. Enggak nyapa. Subhanallah. Enggak disapa. Begitu. Anita. Habis itu masuk ke rumah. Anak keluar. Datang anak ke Duta Mall. Anak beli baju yang paling mahal. Oh. Yang tadi dipegang pertama kali ya 1,5 juta. Anak beli. Anak bungkus yang rapi. Anak jam 9 malam anak ketok rumah. Assalamualaikum. Salam. Masuk anak. Baik ma. Baik. Terima kasih ini. Anak. Langsung muka itu berubah seger ente. Indah anak. Setelah indah senang, maaf. Anak ini tadi bukan tidak mau belikan ente baju. Waktu anak kesana, anak mikir. Mikir apa tadi ya? Anak mikir kepingin beli pabrik mendesain baju khusus untuk pian. Tapi ente harus sadar dong, aku ini belum punya kerjaan. Aku ini gak punya apa-apa. Tapi karena kamu sedih hati gak kuat, gak tega. Bayangkan malam itu anak di servisnya luar biasa apa tidak? Bayangkan, coba bayangkan bapak-bapak. Indahnya orang punya ilmu agama. Bayangkan waktu itu malamnya diapain saya. Hah? Allah. Masa. Betul. Tiba-tiba menghayal. Ya lihat coba saya punya suami yang kayak gitu nyamannya. Wait. Kadang-kala. Makanya ngaji yang betul. Biar tahu ilmu. Paham? Dari situlah anak punya ilmu. Ketika anak datang ke Duta Mall. Pasti istri ulun pingkutin kuat-kuat begini. Takut, kok ini lepas, aduh. Musibah demi musibah akan menimpa saya. Saya pegang kuat-kuat. Dia tanya, mau kemana kamu sayang? Kenapa kamu pegang? Biar tahu alam semesta kalau aku mencintai kamu. Wah, betul ha? Betul. Itu resep, ini didikan nah. Kalau dilepas bu, tidak tahu setan aja kau udah lepas kayak apa. Setan kau udah lepas mengganggu hidupnya. Itu kan mengganggu laki. Bahaya kau udah lepas. Pegang, ikat. Jadikan bulan puasa, diikat setan beda bergerak. Paham ya? Dilepas hanya kepada kita. Allah.
Paham ya? Ini resep untuk bapak-bapak, ibu-ibu untuk membimbing istrinya. Habib punya kitab khusus membimbing istri. Nah, ini nanti deh. Ilmu mahal, makanya ngaji. Nah, ngajinya aja telat-telat. Nah, cukup sekian, sudah jam 10 ini. Kurang. Malam besok undangan di mana? Ini umum ya. Malam besok hari tanggal Sabtu 14 November. Habis sisa. Lokasi Jalan Sukamaju, Komplek Citra Mandiri Permai 2 Blok E, nomor 14 Landasan Ulin. Jangan sampai kawin sama orang Landasan Ulin, keras kayak ulin batin. Malam Senin di mana? Mana? Tatah Makmur Kelayan malam Senin umum. Malam Selasa. Malam Selasa ini tempat pengajian Habib pertama kali membuka di Kampung Gedang. Malam Selasa. Kita mewahkan di Kampung Gedang malam Selasa. Habib undang kalian semuanya karena itu acara Habib. Sekalian pembukaan majelis nanti minggu depannya ya. Di Bunyamin Habib buka pengajiannya malam Jumat yang akan datang, malam Jumatnya lagi, 2 minggu lagi. Karena malam Jumat yang akan datang kita insya Allah mengadakan acara akbar di tempatnya Ketua Koordinator Kulsan Mania Umum untuk wanita Haja Uslah. Dia nggak pernah hadir di sini, cuman matanya selalu mantau ke sini. Paham? Dia sibuk, sekarang masih Jakarta. Doakan sehat, panjang umur, berkah semuanya. Paham? Nah, umum besok yang mau ikut boleh ke sini. Barang Habib boleh atau minta jemput insya Allah. Makanya Habib itu orang khair. Ya, bos mulai lebih khair ya. Habib mau beli mobil jangan dulu teh. Ada apa ini? Sabar, jangan kesusu Habib, jangan kesusu katanya. Mu'alfat katanya. Nah, insya Allah berkah semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma fir dunubana wa walidina wa muallimina wa masayina wa jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wa mu'minat ala ya'i minhum wal amwat. Allahumma aj'al biladuna biladal Indonesia minal aminin was salimin. Allahumma hrus ulama'ana min jamil balaya wal fitan. Allahumma ja'alna min ihya'i syariati Rasulillah wa ja'alna min ihya'i sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya Rabb undul ilaina bi ainil mahabbah bi ainil ladzi yarda bi habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, belan-belan Allahumma sholli ala Muhammad